nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'ah. Masyaallah muslimin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu dengan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat kembali bermuajahah duduk bersimpuh dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga aktivitas kita sepanjang hayat, wabil khusus ibadah yang tengah kita jalani ini dicatat Allah sebagai amal soleh total kita menuju alam akhirat. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umat yang bersunnah sampai maut kiamat. Hadirin jiwa iman rahmatullah. Kalau kita perhatikan perjalanan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, di samping mengalami krisis secara ekonomi dan sosial, sejatinya ada krisis yang lebih berbahaya, yaitu krisis keimanan dan akidah, di mana banyak tokoh-tokoh yang seakan-akan memberikan satu gambaran bahwa masalah akidah itu masalah yang sepele. Padahal tentu saja akidah atau keimanan merupakan prinsip dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa akidah yang benar, maka tentu saja kehidupannya itu akan menyimpang dari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tampak jelas bagi kita bagaimana orang berpindah agama, berganti akidah, itu dianggap hal yang biasa dan lumrah. Padahal itu menentukan kebahagiaan dan keselamatan yang dunia serta di akhirat, khususnya di akhirat kelak. Karena setiap ajaran, agama, kepercayaan, keyakinan di luar Islam pasti ditolak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan inna Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan yang akan diterima itu hanya Islam. Dalam ayat yang lain masih dalam surat Al-Imran, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari, siapa yang mengamalkan ajaran di luar Islam, pasti fala yuqbala minhu, tidak akan diterima, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia akan termasuk orang-orang rugi. Jadi, ikhwan iman, persoalan akidah adalah persoalan fundamental bagi seorang muslim. Ketika berganti kepada akidah yang lain, keyakinan yang lain, keimanan yang lain, otomatis hilanglah kata kunci surga, hilanglah keselamatan. Kalau kita tetap teguh dengan keimanan, dijamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman itu orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan perbuatan dolim. Yang kemudian oleh Rasulullah SAW dijelaskan bahwa dolim yang dimaksud adalah perbuatan syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Artinya, kalau masih melakukan perbuatan syirik, walaupun dia mengaku beriman, dalam wilayah ketidakamanan. Ketika orang berbuat dosa besar di luar syirik, masih ada harapan Allah mengampuninya. Allah berfirman di surat An-Nisa di dua tempat, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik. Ketika perbuatan syirik itu terbawa mati dan akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dari perbuatan di bawah syirik. Oleh karena itu, perbuatan syirik yang menghancurkan nilai ketauhidan seseorang itu perkara yang besar dalam pandangan seorang muslim. Namun sayangnya tampaknya banyak orang yang tidak mengenal masalah kesyirikan ini. Maka wajar kalau kemudian Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah menyatakan bahwa ada perkara-perkara yang menyebabkan orang menyimpang dari akidah yang sahihah, akidah yang salimah. Namun tampaknya banyak juga orang yang tidak mengenalnya. Beliau mengatakan wal infirabu anil akidah sahihah lau asbaun yajibu ma'rifatuha wa ilajuha. Penyimpangan akidah itu, penyimpangan keyakinan itu mempunyai beberapa sebab yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib diobati, wajib untuk diperbaiki. Wa min ahamiha, kata beliau, dari antara sebab orang menyimpang yang paling pokok adalah al-awalu, yang pertama al-jahl, yaitu kebodohan, ketidaktahuan. Hadirin hadirat, ternyata jahiliyah atau kebodohan ini bukan satu sebab saja, melainkan akibat juga. Kata beliau bahwa al-jahlu bil aqidah as-shahihah sababuhu al-i'radu an ta'allumi wa ta'limi. Ternyata kebodohan atau ketidaktahuan orang terhadap akidah yang benar itu disebabkan ia bersikap i'rad, berpaling dari belajar dan mengajar akidah. Jadi ternyata kebodohan atau kejahilan orang itu bermula ketika orang kemudian belajar ilmu tauhid. Tidak mau belajar tentang tauhid. Padahal inilah kata kunci keselamatan dunia dan akhirat. Amal ibadah sebesar apapun kalau tidak bertauhid kepada Allah, habitat a'maluhum, batal semua amalnya. Wa uqilatul ihtimami wa yanatu biha, atau karena memang sedikitnya perhatian atau atensi terhadap masalah akidah. Karena orang sudah acuh tak acuh, sudah bersikap cuek terhadap masalah akidah, maka tak heran kalau kemudian masalah besar muncul. Apa? Yaitu munculnya generasi yang tak lagi mengenal akidah Islamnya yang benar, seakan-akan bahwa akidah itu masalah yang sepele. Beliau mengatakan wa bisababi dalika yansau jailun la ya'rifu tilkal akidah. Karena ketidakpedulian orang terhadap akidah yang benar, untuk belajar akidah saja seolah-olah tidak ada waktu, awal akhir muncullah satu generasi yang tak mengenal akidah yang sahihah. Wala ya'rifu ma yuhalifuha wa yujaduha, bahkan dia pun tidak mengenal masalah yang menjadi lawan dari akidah itu. Kebalikan dari akidah yang sahih, yaitu akidah yang mufsidah, fasidah, akidah yang rusak, dia tidak mengenal. Jadi tak bisa membedakan apa tauhid, apa syirik, apa sunnah, apa bid'ah, apa hak atau batil. Akibat buruk berikutnya adalah fayatakidu al-haqqo batilan wa batil haqqo. Ini yang kita khawatirkan. Kata Dr. Shalih bin Fauzan, ketika itu yang terjadi, orang sudah tidak mengenal lagi mana hak mana batil, maka terjadilah keyakinan yang menyimpang. Dia meyakini hak adalah batil, yang batil adalah hak. Dan hari ini ternyata ada. Kalau kita katakan ini syirik, ini bid'ah, itu disebut radikal. Ini menyimpang, bahaya. Tapi kalau ini boleh, itu boleh, ini kearifan lokal, ini gak apa-apa, wah itu bagus, moderat. Boleh kita beragama, tapi jangan kasar, jangan keras. Jangan belajar agama terlalu dalam. Masya Allah. Ungkapan ini tak pantas keluar dari seorang muslim.
Justru kita diajarkan tapaku bidin. Tapaku itu tamuk, belajar secara dalam terhadap akidah. Bahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an itu menunjukkan kepegang teguhan kekuatan orang. Tapi ketika kita berpegang teguh seperti itu disebut radikal, fundamental, teoris. Inilah penyimpangan akidah yang fakta di lapangan yang nyata di depan mata kita. Kita yang berpegang teguh kebenaran dianggap radikal. Tapi kalau serba boleh, Lebaran boleh, Natalan boleh, Nyepi boleh, pokoknya mah warna-warni, wah, HD, Masya Allah. Justru itulah mudahana mencampur adukan hak dan batil. Bahkan cenderung yu'minuna bi batil, yu'minuna bi badin wa yakfuruna bi badin. Itu kaulan Yahudi. Beriman pada satu ayat, kufur pada ayat yang lain. Bab sholat oke, bab saum tenan naon, bab politik temanan. Nah, yu'minuna bi badin wa yakfuruna bi badin. Yo cenah moderat teh. Masya Allah. Hadirin hadirat iman, inilah yang berat bagi kita hadapi. Jauh-jauh hari 14 abad yang lalu Umar bin Khattab telah mengingatkan. Kata beliau yang dikutip oleh Dr. Shalih bin Fauzan, innama tunqadu ulal islami urwatan kurbatan. Sesungguhnya ikatan tali Islam itu akan terurai sehelai demi sehelai. Sekaligus kita sampai seetik Idza nasa fil islami malayatul jahiliyah. Ketika tumbuh berkembang satu generasi, satu orang yang tak mengenal masalah jahil. Maksudnya apa? Dia tidak mengenal pembatas syirik apa. Disangkana kadukun teh tenan naon. Disangkana boga jimat teh tenan naon. Disangkana boga janjau teh biasa. Padahal itu semualah yang disinggung dari surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kalau kita ingin aman dunia akhirat, dapat petunjuk yang diridhoi Allah, maka jauhkanlah keimanan kita dari perbuatan syirik. Yaitu diantaranya percaya pada masalah-masalah magic yang tidak berdasarkan dalil. Ongkoh iman, aing ngadoa ke Allah, kan aneh. Inilah Bapak Ibu iman PR besar bagi kita. Tadi sudah katakan oleh Dr. Shalih bin Fauzan, faktor kejahilan orang itu karena keengganan untuk belajar Islam. Oleh karena itu hati mengajak mumpung Pak, orang teh masih kena pasan Muslim. Cik atuh sing darek di arah jalan. Bekal apa yang akan kita bawa di akhirat? Bukan harta benda, Pak. Bapak mobil nggak jajar tenano di dunia, di akhirat dibawa gitu. Amulan ngatur bapak teh. Balalik deui tanpa. Hanya eta istri bojo geulis itunya. Barudak karase daek dikubur bareng. Wah, Pak. Boeh dibawa ke bapak. Apa yang akan menolong kita? Amal soleh kita. Nu daek diajar agama. Yang berpegang teguh kepada keislaman, yang baik disebut radikal oke. Nah, itu yang benar. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda nggak boleh mati ketika dalam keadaan Islam. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yakin. Sembah Allah dan ketika maut, Pak. Oh, pensiunna ibadah. Bapak digawe pensiun, ibadah eueuh. Tapi kan doler, entah sholat bisa. Tapi bang terus, atulah Pak, aku ibadah teh sekolah, cik atau ke ngora juga, barudak. Jangan disangka bahwa yang mati itu orang tua saja Pak. Banyak orang muda mati. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Dr. Shalih bin Fauzan, solusi daripada perbawa diri adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Belajar lagi Quran Sunnah, belajar lagi akidah Islam. Insya Allah kita moga-moga dengan demikian diselamatkan Allah dari fitnah dunia ini
yang begitu dahsyat menjauhkan pribadi muslim dari Islam. Barokali